Bagi Anda para pelaku usaha yang menjajakan usaha Anda di rumah, di sebuah ruko atau toko, sebaiknya tetap berhati-hati jika ada orang asing yang masuk ke dalam. Bukan bermaksud untuk berprasangka buruk, bisa jadi itu hanyalah sebuah modus dari oknum tindak kejahatan. Seperti yang satu ini, seorang pembeli pura-pura numpang ke toilet, penjual gado-gado ini malah gigit jari lantaran kehilangan emas dan uang beserta ponsel pribadinya. Kasus pencurian dengan modus pura-pura numpang ke kamar mandi atau WC terjadi di kota Mojokerto, Jawa Timur. Diketahui korbannya adalah seorang penjual gado-gado bernama Ayumi dan suaminya Slamet. Keduanya merupakan warga kelurahan atau kecamatan Prajurit Kulon, Gang 5, Kota Mojokerto. Akibat pencurian tersebut, korban kehilangan barang berharga seperti perhiasan emas seberat 12 gram, satu unit handphone Samsung, dan uang tunai sebanyak 3 juta rupiah. Kapolsek Prajurit Kulon, Kompol M. Sulkan, membenarkan adanya kejadian pencurian dengan modus pelaku yang berpura-pura menumpang ke kamar mandi dan menguras harta berharga milik korban. Sulkan mengatakan berdasarkan keterangan, korban saat itu ialah pelaku dua orang ibu-ibu dengan membawa anak mengendarai motor mendatangi warung gado-gado dan rujak yang berada di depan rumahnya. Pelaku bermaksud membeli makanan gado-gado untuk berbuka bersama, namun oleh korban tidak dilayani karena masih terlalu pagi belum membuka warung. Kemudian pelaku pergi dan kembali di siang hari yang beralasan mereka memastikan terkait pesanan makanan tersebut. Namun, lagi-lagi korban menolak lantaran akan pergi mengambil obat di rumah sakit. Singkat cerita, pelaku nyelonong masuk ke dalam rumah korban berdalih menumpang ke toilet untuk buang air besar sekitar 5 menit pada Selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan satu pelaku membawa anak-anak menunggu di teras rumah. Pelaku yang berpura-pura menumpang ke toilet itu diduga ketika masuk ke dalam rumah membuka lemari pakaian yang berada di ruangan tengah dan mencuri barang berharga milik korban. Kejadian pencurian itu tidak disadari suami korban yang terbaring sakit stroke di kamar depan. Korban beraktivitas biasa di rumahnya setelah pulang dari mengambil obat di rumah sakit dan menjemput anaknya di TPQ. Dia baru menyadari menjadi korban pencurian ketika melihat lemari berantakan dan perhiasan serta uang miliknya hilang seusai berbuka puasa sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, kejahatan pencurian ini merupakan modus lama lantaran keteledoran pemilik rumah menerima orang tidak dikenal. Adapun ciri-ciri pelakunya adalah dua orang ibu-ibu dengan membawa anak. Satu pelaku berperan sebagai eksekutor, yaitu berbadan gemuk, berkulit gelap, dan tidak mengenakan hijab. Sedangkan pelaku satunya berbadan ramping dengan menggendong anak. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih waspada ketika menerima orang baru atau tidak dikenal jika mereka sampai masuk ke dalam rumah, apalagi saat Ramadan dan menjelang Lebaran.